Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik yang tercinta, eh, materi fikih kelas 7 untuk Madrasah Sanawiyah. Kita akan membahas tentang alat-alat bersuci. eh Mari kita terlebih dahulu memahami mengenai pengertian bersuci terlebih dahulu. Bersuci dalam bahasa Arab yang disebut dengan toharoh. Nah, menurut istilah adalah bagaimana kita menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, dasar hukum yang menjadi panduan kita bersuci adalah dengan surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, adik-adik, kita akan membagi toharoh ini dalam dua bagian. Yang pertama, kita akan kelompokkan toharoh atau bersuci ini dari yang disebut dengan hadas. Apa itu hadas? Yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau yang mewajibkan kita berwudu, ya, dan hadas besar, artinya sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi gitu ya, hadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Mungkin nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Nah, adik-adik, toharoh itu yang keduanya adalah kita membersihkan dari yang namanya najis. Nah, najis ini juga sebagai penghalang kita dalam melaksanakan sholat. Nah, makanya kita harus membersihkan diri, pakaian, serta tempat ibadah kita dari sesuatu najis agar sholat kita menjadi sah, gitu ya. Adik-adik, em, sekarang kita membahas terlebih dahulu mengenai air ya, kedudukan air di dalam bersuci. Air adalah sebagai salah satu alat untuk bagaimana kita mensucikan dari najis dan hadas. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, kedudukan air dalam bersuci. Nah, kita akan membahas mengenai kedudukan air dalam bersuci. Air itu yang pertama sebagai alat untuk bersuci. Nah, alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, gitu ya. Nah, yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Air ditinjau dari pembagiannya. Ya, alat yang dapat digunakan untuk toharo ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air, gitu ya. Misalnya benda padat, misalnya batu, kemudian benda-benda lain yang suci, lain-lainnya gitu kan. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk bertoharoh gitu. Ada jenis-jenis air yang tidak dapat digunakan dalam bertoharoh ya. Untuk selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis air yang suci dan dapat mensucikan? Nah, di sini kita akan
lihat ya, air apa saja yang bisa dijadikan, alat untuk, mensucikan gitu ya. Yang pertama ada yang namanya air hujan ya adik-adik, bahwa air hujan itu, sebagai salah satu air yang langsung Allah turunkan dari langit ya. Jadi air hujan itu jelas secara mutlak itu air yang, bisa dijadikan alat untuk bersuci gitu kan. Nah, air yang kedua adalah air laut ya. Air laut ini, eee, bisa digunakan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Jadi air laut itu suci untuk, mensucikan najis dan hadas. Najis itu ya, najis baik itu najis mughaladhah, najis muhaffafah, najis mutawasithah, itu kan bisa disucikan dengan air laut gitu ya. Yang ketiga air sumur. Kita menggali sumur misalnya ya. Nah, airnya keluar, nah itu bisa digunakan untuk bertoharoh ataupun mensucikan dari hadas dan najis. Kemudian ada juga air embun. Air embun ini biasanya didapat dari dedaunan atau pohon-pohonan yang eh, biasanya di pagi hari gitu kan sebelum terik matahari. Yang ketiga, air yang berasal dari mata air, misalnya di pegunungan ataupun di lembah-lembah gitu kan, banyak mata air yang keluar. Nah, ini bisa digunakan untuk kita bersuci. Kemudian ada juga air sungai. Air sungai ini suci dan menyucikan untuk membersihkan dari hadas dan najis gitu ya. Kemudian ada lagi air salju atau air es. Ini juga kalau kita dalam keadaan berada di berada di daerah yang bersalju, maka salju itu bisa digunakan untuk kita bersuci. Nah, teman-teman, kita klasifikasikan air itu menjadi beberapa ya. Nah, yang pertama ada air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yakni apa sih yang dinamakan dengan air mutanajis ini? Yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian air semacam ini tidak dapat digunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, rasanya, dan terkena najis. Yang kedua, air yang belum berubah warnanya, baunya, rasanya, tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kula atau 216 liter. Nah, yang kedua dari air klasifikasi air ini adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini boleh digunakan untuk bersuci karena air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali ya karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran ataupun najis yang dapat mengganggu kesehatan kalian. Oke. Ya, yang selanjutnya kita membahas tentang bagaimana sih yang dinamakan air besar dan air kecil. Nah, ya kan? Ada istilah air besar dan air kecil. Nah,
Air besar itu yang lebih dari 2 kula, ya. Tetapi ada air yang kecil, ya kan? Itu air yang kurang dari 2 kula, gitu ya. Apa sih itu? Kita konversi volume air 2 kula dengan menggunakan berbagai satuan ukuran yang digunakan oleh kita, ya. Yang pertama kilo, ya. 2 kula sama dengan 21 kati syam. Dan 1 kati setara dengan 2,5 kilo. Dengan demikian, 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kilo. Atau 200 kilo kurang lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Yang kemudian ada ukuran itu selain kilo ada ukuran liter ya. 2 kula sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Biasanya 270 liter air itu sebesar drum ya, seperti itu. Kemudian ukurannya itu hasta. Kolam dalam hal ini untuk menampung air yang mau digunakan, ini kolam penampungannya itu terbentuk persegi 4 misalnya ya. Maka 2 kula air diukur dari debit kolam yang berukuran panjang, lebar, kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara dengan 45 sentimeter sehingga panjang, lebar, dan kedalamannya masing-masing berukuran sekitar 56 senti. Nah, penampungan yang melingkar maka 2 kula setara dengan air yang tertampung di kedalaman 2 hasta. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi klasifikasinya itu ada air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur dan terkena panas matahari dan disimpan di dalam bejana ataupun bak penampungan wadah yang bisa berkarat. Nah, ini kenapa? Karena ini dikhawatirkan akan eh, mengganggu ataupun merusak kesehatan kulit kita, gitu ya. Itu tidak dianjurkan ataupun makruh untuk dipakai untuk bersuci. Ya, yang misalnya ada besi, drum kan gitu ya. Drum itu juga tidak baik. Selain dari emas dan perak ataupun tempatnya itu bejana emas dan perak. Kalau emas dan perak itu tidak akan berkarat, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan bicara tentang materi selanjutnya yaitu tentang benda-benda untuk bersuci selain air, kan? Nah, dalam hal ini yang pertama adalah batu, kan? Nah, oh ternyata batu itu bisa digunakan ya? Iya, jawabannya adalah iya. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan maka harus dipenuhi syarat-syaratnya juga gitu ya. Jadi kalaupun kita misalnya tidak ada air, tidak menemukan air, misalnya kita berada di satu gurun misalnya yang di situ mata airnya tidak ada. Nah, tempat itu tidak ada mata air maka kita bisa menggunakan apa namanya? Batu yang pertama ya. Nah, tapi ada syaratnya ini. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi.
yaitu 1. Menggunakan 3 buah batu, ya. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan dengan 1 batu, tetapi memiliki 3 bidang, gitu ya. Jadi 3 bidang, batu itu 1 tapi memiliki 3 sisi, gitu ya. Sehingga kita bisa menghilangkan najisnya itu dengan ketiga sisinya itu, ya. Yang kedua, batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran dan kotorannya tidak kering gitu ya. Dalam keadaan tidak mengering gitu kan. Jangan, artinya kotorannya harus masih bisa diambil dengan apa namanya dengan batu itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masih tentang batu, yaitu tidak bercampur, ya kan? Batu. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan benda padat selain batu. Nah, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat suci, maka diperbolehkan mensucikan atau menyucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu selain untuk alat bersuci kan kayak gitu. Nah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ya, batu yang sudah jelas hukumnya. Kemudian benda-benda yang ditemukan di toilet atau di pesawat, misalnya tisu itu ya. Kemudian suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya merupakan benda suci ya. Kemudian suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berupa benda yang padat dan kering gitu. Kemudian dapat menyerap dan menghilangkan serta membersihkan kotoran atau najis ya. Kemudian bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan, misalnya makanan kayak gitu. Nah, apa saja tisu, misalnya tisu, ranting dan dedaunan kering itu misalkan ya, kita berada di hutan yang memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Hanya tingkat kepadatan yang berbeda antara tisu kayu dan dedaunan kering dengan batu gitu ya. Kemudian ada tisu, ranting dan dedaunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Selanjutnya, selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain, yaitu misalnya tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur di atas tadi. Ya. Kemudian kita akan bicara bagaimana hikmah dalam penggunaan alat-alat suci. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Itu yang pertama, hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci itu. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Kan?
menggunakan air bersih untuk bersuci, untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi tengah kondisi mengeringnya mata air, sungai, waduk, penampungan di berbagai wilayah. Dengan bersuci dengan menggunakan alat-alat lain selain air, itu bisa menggunakan secara tepat penggunaan air gitu ya. Kemudian itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.